Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Marina Tafonao, ibu pembunuh 3 anak kandungnya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. Sejak ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, kondisi kesehatan Marina menurun karena tak mau makan dan mengalami depresi akut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka tunggal pembunuh 3 anak kandungnya, kondisi kesehatan Marina Tafonao terus menurun. Pada Sabtu siang, penyidik Polres Nias membawa tersangka ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli untuk menjalani perawatan. Tak mau makan dan mengalami depresi akut, membuat warga desa Banua Sibohu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Nias Utara itu terpaksa harus diinfus. Kondisi Marina sempat membaik, hingga akhirnya ia dibawa kembali ke Polres Nias. Namun, Marina kembali dibawa ke RSUD Gunung Sitoli pada Sabtu malam karena kondisinya kembali memburuk. Istri dari Novedi Lahagu ini akhirnya meninggal dunia pada Minggu pagi karena dugaan sakit lambung. Setiap hari kita lakukan pengobatan kepada tersangka tersebut, termasuk membawanya ke rumah sakit. Dan kemarin dikeluhkan oleh si tersangka atas nama ML itu sakit pada perut. Oleh karena itu kita membawanya ke rumah sakit dan dilakukan pengobatan oleh dokter dan dilaksanakan opname terhadap tersangka ML ini. Dan akhirnya tadi pagi pukul 6, kurang lebih pukul 6:15 itu dinyatakan bahwa oleh dokter tersangka ini meninggal dunia. Meninggalnya Marina Tafonao membuat kasus pembunuhan 3 balita di Kabupaten Nias, Sumatera ini pun ditutup karena sudah tidak adanya lagi tersangka tunggal pembunuhan. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu yang juga sebagai tersangka pembunuhan setelah menjalani serangkaian perawatan di rumah sakit ini tewas. Dan untuk mengetahui kasus terkini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Nias AKP Junisa Rudianto Silalahi. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas Rizky. Pak Kasat, mungkin boleh dijelaskan apa sebenarnya penyebab meninggalnya tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap 3 anak kandungnya ini? Terima kasih Mas Rizky. Penyebabnya itu di mana pada tanggal 9 ya, tanggal 9, di mana kita telah membawa si tersangka ini dari TKP hingga kita bawa ke Polres. Sesampainya di Polres, si tersangka yang meninggal dunia ini selalu tidak mau makan dan kita selalu memaksanya untuk supaya dia makan biar kesehatannya pulih. Namun setiap dia memakan nasi yang disuguhkan kepadanya, dia selalu memuntahkan kembali. Jadi terus kita selalu memberi dia makan, namun juga pernah dia sakit juga, kita bawa berobat lagi ke rumah sakit. Ya, setelah dia pulih kita kembali lagi membawanya. Ya, pada tanggal 12 ya, tanggal 12 malam itu, malam Minggu menjelang pagi kita bawa dia ke rumah sakit untuk dilakukan opname. Namun di tersangka hasil diagnosa dokter ternyata dia sudah mengalami asam lambung akut ya, sudah lama berarti tidak makan ya gitu, sudah lama tidak makan, jadi ya hasilnya asam lambungnya sudah akut lah gitu, Mas Rizky. Oke, baik Pak Kasat. Lalu dengan kasus pembunuhan yang tergolong sadis ini, bagaimana hasil pemeriksaan dari kejiwaan tersangka sendiri yang telah dilakukan oleh pihak polisian? Begini Mas Rizky ya, rencananya kan hari ini siang kita akan memberangkatkan si tersangka ini ke Medan ya, karena di Pulau Nias ini untuk
kejiwaan kan di rumah sakit daripada Gunung Sitoli ini belum ada di ini. Jadi akhirnya rencananya hari ini kita akan berangkatkan. Namun ya karena kondisi kesehatan daripada tersangka yang makin memburuk, ya belum sempat kita bawakan, Mas Rizky. Oke, Pak Kasat, saat pemeriksaan dilakukan sebelum tersangka ini meninggal dunia, apa motif yang berhasil digali oleh pihak polisian? Di mana ya tersangka ini, si MC ini, menurut pengakuan dia memang ya satu ya memang faktor tekanan ekonomi ya, di mana kadang makan nggak makan dianya ini ya, dengan memakan nasi itu ditaruh menjadi bubur, banyakan airnya saja. Jadi mungkin pemikirannya juga ya daripada gimana mungkin dia berencana untuk mengakhiri anak-anaknya. Baik, terima kasih AKP Rudianto Silalahi atas kesempatannya untuk pemirsa TV One dalam program Sidik Jari.